Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ceni Hidayati dalam video pembelajaran komunikasi organisasi bersama Bapak Dr. Hanif Al-Kadri dari program studi administrasi pendidikan dengan NIM 20002078 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, materi terakhir yang kita bahas itu tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, secara umum boleh dikatakan materi yang kita bahas minggu lalu itu belum sempurna. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai komunikasi nonverbal, yaitu batasan dan fungsi komunikasi nonverbal. Berarti kita akan membicarakan bagaimana batasan atau definisi dari komunikasi nonverbal, bagaimana kemudian kita bisa melihat perbedaan antara komunikasi nonverbal dan verbal tersebut. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjelaskan bagaimana jenis dan fungsi yang kita anggap masuk ke dalam kategori komunikasi nonverbal ini. Kadang-kadang tanpa kita sadari, yang namanya komunikasi nonverbal itu melekat dengan sendirinya dalam proses komunikasi verbal. Dan dia cenderung hampir tidak bisa dipisahkan dalam proses pelaksanaannya. Jadi kita tidak bisa memilih bahwa saya berkomunikasi secara verbal saja atau saya berbicara secara nonverbal saja. Itu adalah dua yang menjadi satu kesatuan utuh. Tetapi untuk nonverbal pada suatu saat atau pada suatu waktu kita memang bisa membuatnya menjadi parsial. Nah, ini akan kita ketahui nanti dalam konteks jenis dan fungsi dari komunikasi nonverbal. Sehingga ada kecenderungan buat teman-teman bisa kenal, bisa merasakan perbedaan yang jelas antara dua komunikasi tersebut. Nah, ketika kita berbicara mengenai komunikasi nonverbal, maka ada satu indikasi yang membatasi komunikasi verbal, bahwa setiap pesan yang disampaikan, setiap sinyal yang muncul tidak dalam atau tidak berupa kata-kata yang bisa dimaknai secara langsung. Artinya, segala sesuatu yang bukan berupa kata itu bisa dimaknai sebagai komunikasi nonverbal. Nah, bisa menggunakan lambang, gestur tubuh, gerakan tangan, atau bisa berupa bunyi, tapi bukan dari kata. Nah, sebegitu hebatnya peran komunikasi nonverbal. Dan berbagai hasil penelitian mengindikasikan hasil-hasil dengan 3 fungsi, bahwa pernyataan verbal hanya sampai 7% diakui atau dipercayai. Sementara bentuk vokal itu sekitar 38%. Nah, dan 55%-nya adalah wajah, ekspresi wajah, mimik muka, gestur tubuh, intonasi, tinggi rendahnya suara. Nah, jadi kalau kita definisikan, nonverbal apa? Nonverbal itu pesan-pesan yang diekspresikan melalui tindakan, perilaku, suara, atau vokal yang berbeda dari penggunaan kata dalam bahasa. Makna dari tindakan demi tindakan itu tidak tergantung dari makna isi gerakan, tidak tergantung dari segala sesuatu yang disampaikan secara nonverbal tadi, tetapi tergantung pada interpretasi dari orang-orang lain yang mengamatinya. Karena interpretasi ini menjadi bermacam-macam, sebab seperti yang dulu kita bahas,
Fungsi dari komunikasi nonverbal itu ternyata banyak sekali. Nah, maka akan di-play on interpretasi orang-orang lain ketika memahami komunikasi nonverbal yang kita munculkan. Nah, sedangkan batasan komunikasi nonverbal itu apa? Nah, batasan komunikasi nonverbal yang pertama selalu berada dalam ruang konteks. Tanpa kita minta, tanpa kita sadari, ketika berbicara soal besar, maka tangan akan langsung membentuk kumpulan besar. Atau ketika kita sedih, secara otomatis wajah kita itu kayak nggak ada semangat, tanpa senyum. Kalau bahagia, wajah yang semangat dan mata yang berbinar-binar. Nah, yang kedua adalah perilaku nonverbal adalah perilaku normal. Karena bagaimanapun nonverbal itu muncul dengan sendirinya. Karena dia adalah bagian dari komunikasi nonverbal. Yang ketiga, tindakan nonverbal saling berintegrasi. Rasa marah diikuti oleh tutur kata yang kasar. Suara yang keras, ekspresi wajah yang tegang, gerakan tubuh yang emosional, dan lebih dari itu kadang-kadang tatapan muka yang tajam atau justru seperti ingin melakukan sesuatu hal yang buruk. Nah, yang keempat, pesan komunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Jadi banyak makna yang bisa dimunculkan. Yang kelima, perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Artinya apa? Artinya dia diterima, dia diinterpretasikan, dan biasanya diberikan umpan balik. Nah, yang keenam, komunikasi nonverbal berada dalam suatu aturan, yaitu tergantung pada nilai dan norma masyarakat. Yang ketujuh, komunikasi nonverbal sangat menentukan pasti, karena alat ukur sebenarnya kebenaran itu ada di nonverbal. Yang kedelapan, perilaku nonverbal sangat terpercaya atau dapat dipercaya. Karena ada dua alasan. Yang pertama, pesan verbal lebih mudah dimanipulasi dan perilaku nonverbal seringkali muncul secara tidak sengaja. Sehingga apa? Sehingga lebih mudah untuk ditangkap dan dipercayai maknanya oleh komunikan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kategori apa saja yang termasuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Secara umum, kita coba analisis ada 5. Yang pertama, bentuknya komunikasi tubuh. Yang kedua, komunikasi ruang. Yang ketiga, diam. Dan yang keempat, kecepatan berbicara. Dan yang kelima, komunikasi temporal atau waktu. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, bentuknya komunikasi tubuh. Gestur atau isyarat, ilustrator, penampilan, afeksi, regulator, adator masuk ke dalam itu semua. Komunikasi wajah seperti rasa senang, tidak senang, tertawa, bahagia, dan lain sebagainya. Itu komunikasi wajah. Rasa dominan menuntut dengan postur tubuh yang santai, suara yang keras, gaya gestur, dan jaga jarak juga masuk dalam kategori ini. Aktivitas fisik dan psikis atau mental dengan kecepatan rata-rata bicara dan tinggi rendahnya suara. Persoalan komunikasi wajah, kalau kita bahas satu, berbicara mengenai keakuratannya. Ada ketidaksesuaian emosi dengan ekspresi wajah. Kebahagiaan kadang-kadang memiliki keakuratan tidak lebih dari 50%, misalnya gitu. Terkejut kadang-kadang 38-86%. Kesedihan bisa 19-88%. Nah, itu bisa dirubah.
bisa didesain oleh yang punya diri ketika ingin memainkan peran ini. Nah, persoalan wajah yang kedua adalah soal pengaruh konteks. Pengaruh konteks atau keadaan atau situasi bisa memberikan pengaruh pada komunikasi wajah yang kita maksudkan tadi. Nah, yang ketiga, universal atau relatif. Dan yang keempat adalah ekspresi sesaat. Ekspresi sesaat ini terbuka atau tersembunyi. Kadang-kadang ekspresi wajah tergantung pada tingkat kesadaran seseorang atas tindakannya. Sekarang komunikasi mata. Komunikasi mata kadang-kadang menghindar, marah, takjub, kagum, umpan balik hakikat suatu hubungan, kedekatan fisik, dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari komunikasi mata. Jadi, mata adalah cakrawala dunia. Mata adalah jendela dunia. Semua bisa dirasakan dan dipastikan lewat mata. Nah, terakhir adalah bahasa sentuh. Sentuhan tidak berupa kata-kata, tetapi memberikan imajinasi yang berbeda, sehingga terjadi komunikasi yang luar biasa antara kedua belah pihak. Nah, kategori yang kedua yaitu komunikasi ruang. Ruang berarti berkaitan dengan jarak, teritorialnya barangkali kita bisa lihat dari ruang belajar, kamar, tempat tidur, tempat duduk, di sekolah, ataupun di kampus, yang tidak bisa atau tidak boleh disentuh oleh orang lain dan sebagainya. Estetika atau warna, menciptakan ruang agar punya arti dan juga keindahan. Jadi, yang termasuk ke dalam kategori ruang itu ada jarak, dan yang kedua ada teritorial, dan yang ketiga ada estetika atau warna. Nah, kalau kita berbicara mengenai jarak, itu terbagi atas 4. Yang pertama intim, jarak personal, jarak sosial, jarak publik. Nah, jarak intim berarti karena meningkatnya hubungan psikologis atau sudah dalam fase sentuhan. Misalnya kedekatan emosial antara ayah dengan anak, itu jaraknya intim. Jadi semakin intim maka mengindikasikan ruang dalam konteks jarak itu semakin dekat. Nah, jarak personal, batas umum. Batas pribadi seseorang yang tidak bisa disentuh atau tidak bisa diusik gitu. Orang yang notabene tidak punya hubungan atau hanya sekedar say hi, say hello, atau orang yang baru dikenal secara umum, dan itu bisa disebut teman atau teman tapi tidak mesra. Yang ketiga, jarak sosial. Jarak sosial berarti sangat umum sekali dengan orang-orang yang mungkin tidak dikenal atau orang yang baru dikenal dalam hubungan sosial interpersonal. Yang terakhir, jarak publik. Kalau jarak publik berarti jarak satu dengan banyak orang yang sangat mustahil untuk melakukan sentuhan, dan itu hubungannya sangat jauh, bahkan saling tidak kenal satu sama lain. Nah, sekarang apalagi yang termasuk ke dalam kategori atau jenis-jenis komunikasi nonverbal? Segala sesuatu yang selama ini kita anggap tidak penting, yang selama ini kita abaikan, ternyata itu adalah salah satu kondisi atau konteks yang menjadi struktur kuat dalam komunikasi nonverbal. Yaitu apa?
yaitu diam. Jadi, ketika kita diam dalam suatu proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain atau kita dengan sekelompok orang, ternyata diam memainkan fungsi yang tidak sedikit dalam komunikasi nonverbal ini. Artinya apa? Diam bisa mengekspresikan ke kita, menginformasikan ke kita, atau kepada orang lain bahwa kita lagi memberikan kesempatan kepada otak untuk berpikir. Diam juga memberikan makna menyakiti. Kita bisa lihat dalam berbagai macam film, sebegitu antusiasnya, sebegitu bersemangatnya, sebegitu tertekannya seseorang hanya dihadapi dengan kondisi diam oleh lawan bicara. Nah, itu semakin membuat lawan bicara tersebut merasa tersakiti. Diam juga bisa mengisolasi diri sendiri. Diam juga dijadikan sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal ketika berbicara dengan orang lain, untuk menunjukkan bahwa perasaan kita tidak ingin didominasi oleh mereka. Kemudian berikutnya yang termasuk dalam kategori ini adalah kecepatan berbicara. Termasuk di situ volume, termasuk ritme, intonasi, apalagi bentuk-bentuk vokal seperti tertawa, cekikikan, pekikan, rintikan, semburan, rengekan, tinggi rendahnya suara. Nah, untuk kategori terakhir adalah komunikasi temporal atau penggunaan waktu. Komunikasi temporal atau penggunaan waktu ini ternyata bagian dari komunikasi nonverbal karena bisa mengekspresikan, menunjukkan informasi tertentu, seperti contohnya menunjukkan status. Seorang yang tidak akan telat jika berhubungan dengan orang lain, maka dianggap lebih berkuasa. Artinya gini, tidak akan telat jika berhubungan dengan orang lain, maka dia dianggap lebih berkuasa karena menunjukkan status. Yang kedua adalah waktu dan kesesuaian. Karenanya dalam komunikasi ada jam konsultasi namanya. Jadi jam atau temporal ini termasuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari komunikasi nonverbal. Ada 6. Sebenarnya banyak, belasan malahan. Tetapi yang kita bahas secara umum itu cuma 6. 6 fungsi komunikasi nonverbal terhadap verbal yang terjadi. Apa saja? Yang pertama repetisi, yang kedua substitusi, yang ketiga kontradisi, yang keempat komplimen, yang kelima asentuasi, dan yang keenam regulasi. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang 6 fungsi komunikasi nonverbal terhadap komunikasi verbal yang terjadi. Repetisi. Pertama, terkadang informasi atau pesan yang disampaikan secara verbal itu masih belum bisa dipahami oleh seseorang. Masih belum bisa dimaknai secara tepat. Mesti perlu penelaah lebih lanjut, analisis lebih panjang. Karena memang tidak semua orang mampu menyampaikan suatu informasi secara baik dan benar, atau mudah dipahami oleh orang lain. Nah, disinilah fungsi komunikasi nonverbal kadang-kadang memberikan pesan aktif untuk memberikan repetisi atau pengulangan. Jadi, komunikasi nonverbal ini berfungsi sebagai repetisi, yang mana bisa mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal, sehingga nantinya informasi yang disampaikan benar-benar bisa dipahami oleh si komunikat. Nah, yang kedua, fungsi
substitusi. Di sini, komunikasi nonverbal berfungsi sebagai penjelas. Substitusi dengan cara menggantikannya dengan bahasa isyarat atau simbol-simbol lain. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi nonverbal dapat menggantikan lambang-lambang dari informasi verbal yang belum bisa dipahami oleh lawan bicara atau mereka-mereka yang kita sebut sebagai komunikan. Yang ketiga yaitu kontradiksi, berlawanan. Nonverbal dimaknai untuk memberikan makna yang berbeda dibandingkan dengan komunikasi verbal yang muncul. Ada satu kondisi yang memang keadaan di mana kita ingin memaksakan kita sebagai komunikator ingin membuat fungsi kontradiksi di mana pesan dalam komunikasi nonverbal ini memberikan perlawanan atau kebalikan dari komunikasi verbal. Nah, fungsi yang keempat itu komplement. Merupakan salah satu fungsi komunikasi nonverbal yang tugasnya adalah pelengkap. Namanya juga komplement kan, sebagai pelengkap. Makna dari komunikasi verbal. Biasanya komunikator dalam memberikan informasi mengalami kekurangan atau kendala yang terjadi dalam satu pesan sehingga menjadi tidak efektif. Nah, dengan begitu, di sini peran serta fungsi si komunikator dapat memainkan fungsi nonverbal yang dapat melengkapi makna dari pesan verbal yang disampaikan tadi. Yang kelima, fungsi asentuasi. Ini memiliki fungsi dalam proses komunikasi. Fungsi ini memiliki tugas sebagai penegas dari pesan verbal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Atau bisa dibilang satu hal yang digarisbawahi satu pesan verbal. Karena ketika komunikator menyampaikan pesan biasanya kurang bisa menyampaikannya, menegaskan titik utama dari pesan itu sendiri, sehingga memerlukan komunikasi nonverbal untuk menegaskan apa yang menjadi titik utama dari pesan tersebut. Dan fungsi komunikasi nonverbal yang terakhir itu regulasi atau perilaku verbal. Bahwa komunikasi nonverbal dapat melibatkan tubuh, dapat melibatkan isyarat yang bisa meregulasi perilaku atau pesan verbal yang disampaikan. Contohnya gini, Anda adalah seorang panitia lomba pidato dan ada peserta yang terus berbicara sampai melewati batas. Padahal waktunya sudah habis. Nah, Anda cukup menghentikannya dengan 5 jari saja. Kayak gitu. Nah, inilah kenapa bahwa komunikasi nonverbal memiliki fungsi regulasi atau aturan perilaku verbal. Apa yang tidak bisa disampaikan komunikasi verbal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.